Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nova Rosmala Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan melakukan wawancara pakar terkait dengan penyebab masalah, eksplorasi penyebab masalah yang sudah saya temui sebelumnya. Bersama saya telah hadir narasumber Miss Fatihatur Rasyidah MPD selaku dosen ilmu pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Miss Fatih. Selamat pagi Miss Nova. Ya, gimana kabarnya Miss? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait eksplorasi masalah yang telah saya temui di dalam kelas. Bisa dimulai ya Miss ya? Oke. Di dalam kelas itu kan Miss, kemampuan siswa kan beragam ya. Terkait dengan salah satu skill yang harus dimiliki oleh siswa adalah reading salah satunya. Namun pada kenyataannya kemampuan reading atau reading comprehension siswa terutama di kelas 12 itu masih kurang. Kira-kira menurut Miss Fatih apa penyebabnya? Kalau melihat teori membaca itu kan ada dua jenis. Ada membaca memang membaca katanya, ada juga pemahaman. Nah, kalau dalam hal pemahaman, pemahaman membaca bisa memungkinkan yang menjadi penyebab adalah yang pertama tidak terbiasanya siswa untuk membaca sehingga ketertarikannya kurang. Nah, yang kedua mungkin teksnya yaitu tadi ya, teksnya tidak menarik, atau yang paling dasar adalah mereka tidak merasakan manfaat dari teks tersebut. Bisa juga karena membaca itu sulit pemahamannya, apalagi dalam bahasa Inggris, berarti kan kemampuan vocabnya yang kurang gitu ya. Mungkin dari situ Miss Nova bisa memulai untuk melatih atau memperbanyak vocabulary dari siswanya dulu. Kalau sudah vocabulary-nya bagus, comprehension-nya mudah-mudahan meningkat. Ya, menarik tadi saya dengar dari Miss Fatih bahwa mungkin bisa saja teksnya tidak menarik Ya. Atau memang mungkin kondisi keadaan ada faktor di dalam kelas yang lain gitu. Nah, itu biasanya ada beberapa siswa di kelas saya yang saya temukan mungkin karena tidak menarik itu mereka jadi mengantuk. Iya. Ya, kira-kira apa ada penyebab yang lain yang membuat siswa itu kok dia nggak fokus dalam pembelajaran ya? Ngantuk ya di kelas. Belum sarapan kayaknya. Karena siswa kalau belum sarapan juga kan ngantuk. Itu yang pertama. Juga sama Mas. Iya, atau terlalu kenyang juga bisa. Jadi sebelum kalau teori pembelajaran itu kan pakainya Gardner ya, yang apa? Bukan yang Gardner, yang teori kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Nah, sebelum ke kognitif, afektif, psikomotor, mereka harus terpenuhi dulu Maslow-nya katanya gitu. Jadi kebutuhan fisiknya dulu dipenuhi, kemudian nanti baru self afeksasinya terpenuhi, baru mereka akan bisa belajar. Jadi kalau misalkan Miss Nova ngajarnya pagi-pagi, pastikan basa-basinya dulu, udah makan belum gitu kan ditanya. Kalau yang belum makan mungkin harus dipersilahkan makan gitu ya kalau boleh gitu kan, dan kalau mengantuk diaktifkan secara fisik, apa disuruh lari apa mungkin dia lagi nggak fokus. Penyebab ngantuk itu ya secara fisik seperti itu, tapi kalau secara psikologisnya bisa lagi ada pikiran mungkin gitu ya, atau mungkin lagi ada sesuatu hal yang dia tidak bisa memfokuskan ke pelajaran, itu secara psikologis juga masih berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas ya Miss ya. Tadi sudah dari siswanya, nah sekarang ke gurunya. Gurunya metode yang digunakan oleh guru kan sekarang sudah banyak jenis ya Miss ya. Tapi masih ada beberapa guru yang masih menggunakan metode konvensional, contohnya metode ceramah gitu ya.
Kira-kira penyebabnya apa ya, Miss? Kalau kompetensi guru yang biasanya menjadi penyebab adalah motivasi secara internal gitu ya. Jadi untuk jadi seorang guru itu harus benar-benar menjiwai bahwa oh ya saya harus mengajar, itu dulu yang pertama. Kalau dia sudah menjiwai, dia sudah niat, oke saya ini jadi guru, oke saya ini seorang guru, tentu saja performanya dia akan eh, bagus gitu ya. Dia akan mencoba untuk menampilkan dirinya sebagai seorang guru, termasuk dalam kemampuan pedagogik. Nah, ketika kemampuan pedagogiknya rendah, eh, guru ini harusnya belajar gitu ya. Oh ternyata ilmu-ilmu pedagogik itu, strategi pembelajaran itu macam-macam, nggak cuma ceramah aja. Eh, Syarat basicnya adalah kreativitas. Jadi nggak ada apapun yang jadi permasalahan di kelas itu harus dipikirkan solusinya seperti apa. Ketika tidak ada buku sumber, misalkan, ketika tidak ada internet, ketika tidak ada whiteboard mungkin gitu ya. Nah itu bisa dengan menggunakan strategi bermain, dengan menggunakan strategi yang paling menyenangkan sebenarnya kalau bahasa Inggris bisa dengan bermain. Inovasi-inovasi pembelajarannya banyak, itu tinggal searching, googling, membaca, kemudian berdiskusi bersama sesama teman guru. Oh materi, oh saya punya materi ini nih, menariknya gimana ya nyampeinnya? Oh saya punya materi ini menarik. Kemudian memanfaatkan forum M apa mata pelajaran tuh? Forum MGMT. Nah itu bisa juga menjadi sarana yang baik gitu ya ketika berdiskusi sesama guru mata pelajaran. Kayaknya begitu bisa ya. Ya, berarti apa namanya, titik beratnya ada di guru, Betul. di individu guru tersebut ya. Ya, kuncinya di situ. Kuncinya di guru. Oke. Masih setelah guru ini yang terakhir, Miss, tadi guru apa namanya bisa meningkatkan apa ya, bisa meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan mencoba atau menggali metode-metode apa sih yang sesuai dengan mungkin materi pembelajarannya, sesuai dengan siswanya. Ya. Nah, apa namanya, di upaya itu kan pasti guru bisa melakukan apa namanya, membuat materi atau membuat ya tadi ya materi pembelajaran bisa dengan menggunakan teknologi. Nah zaman sekarang kita sudah di zaman digital, tapi ya itu tadi mungkin ada beberapa guru yang masih menggunakan materi pembelajaran yang apakah itu textbook atau hanya pada buku, gitu. Nah kira-kira padahal sudah banyak ya, misalnya sudah banyak. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Kok guru masih mungkin bertahan? Apakah tadi memang kurang kreatif atau ada penyebab lain? Motivasi mungkin kurang. Bisa jadi penyebabnya orang tidak termotivasi adalah kalau guru biasanya apa ya, upah kali ya. Upah yang rendah jadi tidak ada motivasi. Fasilitas yang tidak mendukung juga itu bisa menekan motivasi. Ya Pak ya. Kan guru-guru itu perlu penghargaan gitu ya ketika dia sudah, sebetulnya semua guru sudah pasti mempunyai kompetensi dan kemampuan mengajar yang baik, tinggal kreativitasnya, tinggal dimotivasi saja. Itu harus didukung gitu ya dengan support system yang baik, dengan upah yang mencukupi gitu ya, sehingga dia merasa tenang ketika mengajar gitu kan, dengan fasilitas sarana dan prasarana yang juga memadai, sehingga ketika mengajar dia bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya gitu ya. Kalau misalkan sekarang berbasis teknologi, berarti guru juga perlu didukung untuk misalnya beli laptop, beli handphone, beli kuota gitu kan, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan membuat learning management system berbasis internet, berbasis data. Hal-hal seperti itu mungkin perlu diadaptasikan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika itu memang menjadi tuntutan, harus ada perubahan. Oke, ini seperti apa ya, berkaca ya jawaban Miss Fatih, karena mungkin saya pribadi juga apa namanya, masalah yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya bersumber dari saya pribadi as a teacher juga gitu. Nah mungkin ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang menonton, bagi saya pribadi gitu ya, umumnya bagi teman-teman yang menonton.
menonton. Em, Mungkin itu saja. Terima Oke. kasih Miss Wati atas waktunya untuk bisa diwawancara. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Miss Nova.